Halo teman-teman, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan Kak Made hari ini. Seperti biasa, Kak Made akan membawakan cerita dongeng untuk adik-adik, teman-teman, kanak-kanak yang ada di rumah. Tentunya dongeng ceria Nusantara melalui layanan Perpustakaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara. Adik-adik, apa kabar? Semoga hari ini hari yang menyenangkan buat adik-adik. Dan tentunya selalu sehat, terjaga, dan selalu memakai masker kalau keluar rumah kalau perlu ya. Adik-adik, kanak-kanak, semoga tetap semangat belajarnya, membacanya, tetap giat. Nah, teman-teman, Kak Madi punya cerita hebat hari ini adik-adik. Nah, sebelumnya angkat tangan dulu. Siapa anak hebat? Angkat tangan. Saya. Siapa anak pintar? Angkat tangan. Saya. Wah. Ceritanya adalah kembali dengan cerita rakyat yang ada di Kutai Kartanegara. Ceritanya adalah Tumpang dan Keli. Nah, adik-adik, semoga adik-adik sudah siap mendengarkan. Mau? Iya, mau pasti. Ya. Diceritakan pada dulu ada dua sahabat yang hidupnya bersama, mereka bagaikan saudara, teman-teman. Sahabat ini yaitu Tumpang dan Keli. Tahukah Keli adik-adik? Oh, tahu. Itu ikan yang hidupnya di sungai. Nah, dan Tumpang adalah sejenis kodok yang selalu hidup di rawa-rawa atau di persawahan. Ya, mereka saling bersama, saling membantu hidupnya. Apa yang dilakukan Tumpang, Keli pun selalu mengikuti, membantu. Memang seperti itu ya teman-teman ya. Kita apa yang dilakukan teman harus kita bantu ya. Itulah kedua sahabat ini. Hingga akhirnya adik-adik, Tumpang pun berpikiran, sahabatku Keli, aku berpikiran bagaimana kita berkebun. Apakah engkau mau ikut berkebun? Oh, tentu sahabatku, aku mau sekali. Nah, keduanya sepakat untuk berkebun. Seesok harinya mereka pun pergi di satu pinggiran hutan. Mereka pun bersama-sama membersihi tempat yang mereka ingin berkebun. Mereka membuat kebun dua dan satu tempat istirahat, yaitu pondok punya orang sini. Nah, akhirnya kebun mereka sudah bersih. Mereka pun mulai menanami kebunnya bersama-sama. Nah, hari demi hari, akhirnya mereka pun saling bergantian datang ke kebun. Hari sudah siang. Si Tumpang pun mulai kelelahan naik ke pondok. Dan Keli pun kelelahan juga. Nah, dia berlahan naik ke pondok. Mereka pun bersepakat, bagaimana sahabatku, kita pulang secara bergantian sahabatku. Mengapa begitu sahabatku? Keli menjawab, engkau pulanglah lebih dulu. Engkau membuat satu masakan, nanti aku menyusul setelah itu. Dan besok aku akan pulang duluan, engkau yang belakangan. Jadi
akulah yang menyiapkan makanan. Bagaimana? Wah, itu bagus sekali. Kalau gitu aku setuju, sahabatku. Akhirnya mereka pun secara bergantian pulang hari demi hari seperti itu. Pagi ini mereka pun siap-siap pergi ke kebun, teman-teman. Soalnya kebun mereka sudah mulai panen, semuanya hampir masak. Ndak dipeti punya orang tuh ndak panen. Jadi mereka pun pergi bersama-sama ke kebun. Sambil menikmati suasana alam di jalan, mereka pun berbincang, sangat akrab sekali. Akhirnya mereka pun mengambil hasil kebunnya. Setelah siang, mereka pun naik ke pondok lagi. Tumpang pun berkata, "Hai sahabatku, aku sangat bahagia hari ini. Karena hasil kebun kita sangat banyak sekali. Nah, ini dapat mencukupi untuk kita, kebutuhan kita sehari-hari. Besok kita akan menanam yang banyak lagi." Iya, sahabatku, aku sangat bahagia sekali. Aku berpikiran bagaimana hari ini kita rayakan. Tentu. Nah, itu dia yang aku pikirkan juga, sahabatku. Aku akan pulang lebih dulu untuk hari ini. Bagaimana? Aku akan memasak menu spesial, makanan yang enak untuk engkau. Wah, terima kasih sahabatku. Dan aku senang sekali. Pulanglah engkau. Nanti aku segera menyusul engkau. Tumpang pun segera turun dari pondok, segera beranjak pulang karena dia ingin memasak menu yang hebat hari ini karena mereka sudah selesai menanam dan panen besar. Tumpang pun loncat. Tumpang loncat ya teman-teman ya. Loncat. Pulang Tumpang, tiba di rumah. Dia harus memasak istimewa hari ini. Dia ingin memasak yang berkuah hari ini. Nah, memasak berkuah teman-teman, membuat kejutan. Dia pun menyiapkan masakannya, memotong sayur-sayurannya satu demi satu, membuat ke dalam panci. Wah, hebat masakan Tumpang hari ini. Hingga akhirnya Keli pun yang ada di kebun sudah merasa lapar. Aku hari ini sudah lapar. Aku tidak sabar lagi untuk segera pulang dan menikmati masakan sahabatku Tumpang. Aku pulang dulu sahabat. Nah, si Keli pun segera pulang turun dari pondok. Bagaimana teman-teman jalannya? Seperti ini Keli ekornya. Si Keli pulang mengetok pintu. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa itu? Aku Tumpang sahabatmu. Si Tumpang pun membuka pintu. Sahabatku, kau sudah tiba ternyata. Lihat apa yang telah kusiapkan untuk engkau hari ini. Wah, ternyata hidangan yang kau siapkan sudah tersedia. Aku tidak sabar lagi untuk menyantap ini sahabatku.
karena ini hari bahagia kita. Mari kita makan bersama. Mereka pun segera bergegas makan bersama dengan lahap. Sahabatku, Tumpang, engkau hari ini memasak sangat enak. Aku suka sekali. Alhamdulillah, sahabatku, jika engkau merasakan nikmat hari ini. Keli pun memuji masakannya. Seesok harinya, mereka pun pergi lagi ke ladang. Sambil menikmati suasana hingga di kebun, mereka berbincang-bincang lagi seperti biasa di siang hari. Sahabatku, Tumpang, aku segera pulang duluan. Seperti perjanjian kita secara bergantian. Aku hari ini ingin memasak spesial juga seperti engkau. Baiklah sahabatku, duluanlah engkau pulang. Si Keli pun segera pulang duluan. Seperti biasa teman-teman. Si Keli pun sampai di rumah memasak hidangan. Si Keli berpikir, aduh, bagaimana ini? Caranya aku memasak seperti sahabat Tumpang kemarin. Masakannya kan enak, aku tidak mau kalah hari ini. Si Keli teman-teman tidak mau kalah sama sahabatnya Tumpang memasak. Akhirnya si Keli pun memotong-motong sambil memotong sayur dan tidak mau kalah memasak yang berkuah juga. Memberi air dan Keli pun menyantap masakan. Aduh, agak kurang ini teman. Gimana ini? Si Keli punya ide. Wah, aku punya ide hari ini. Agar masakannya nikmat, enak sekali, aku harus memasukkan ekorku sedikit di dalam kuah ini. Keli pun segera memasukkan ekornya di dalam kuah ini. Mengibaskan sedikit di dalam air. Terang saja, ternyata setelah itu baunya naik, aroma harum sekali masaknya. Wah, ternyata masakan ini nikmat sekali. Tentu saja sahabatku sangat senang hari ini menyantap masakan ini. Sementara Tumpang yang ada di kebun, aku sudah lapar teman-teman, adik-adik. Aku segera akan pulang untuk menikmati hidangan yang dimasak oleh sahabatku Keli. Tumpang pun meloncat dari pondoknya, segera bergegas pulang. Bagaimana teman-teman? Tumpang meloncat, op, op, Tumpang pun pulang segera. Dia pun sampai di rumah, mengetok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa itu? Aku Tumpang, sahabatmu. Keli pun membuka pintu. Wah, coba kamu lihat, sahabatku, hidangan sudah tersedia di atas meja. Mari kita nikmati masakan kita. Wah, aku tidak sabar lagi, sahabatku.
Mari kita makan bersama. Mereka pun menikmati masakan sahabatnya Keli. Setelah si Tumpang memakan dan kuah yang dimasak oleh sahabatnya, Tumpang pun merasa nikmat sekali. Sahabatku, ini masakan yang tak pernah kurasakan setelah lama kau memasak. Ini nikmat sekali. Aku boleh bertanya? Boleh. Apa resepnya yang kamu masak ini? Hah? Aku memasukkan ekorku di dalam kuah. Makanya masakan ini sangat harum dan nikmat sekali. Khas sekali teman sahabatku. Pantas saja. Tidak seperti biasanya masakanmu. Enak sekali. Tumpang pun merasa keenakan sekali masakan sahabatnya. Beda seperti biasa teman-teman. Dan seesok harinya lagi, Tumpang tidak mau kalah. Karena sahabatnya memasak sangat enak sekali. Seesok harinya, Tumpang pun giliran dia memasak. Sahabatku, aku segera pulang. Aku menyiapkan makanan. Ini giliran aku. Tumpang pun pergi pulang bergegas. Dia pun tidak mau kalah, teman-teman, sahabat. Dia memasak sayur yang berkuah lagi. Dan berpikir aku tidak mau kalah hari ini. Sahabatku kemarin ternyata memasak enak sekali. Dia memasukkan ekornya. Aku harus bagaimana? Aku kan tidak punya ekor adik-adik. Nah, aku punya usul. Punya ide untuk hari ini. Aku akan masuk ke dalam panci ini agar kuah sayur yang kubuat ini nikmat sekali. Hahaha. Tunggu kau sahabatku, kau akan menikmati makanan yang nikmat sekali hari ini. Tumpang pun sangat bahagia dan tertawa untuk menyiapkan makanan untuk sahabatnya. Dia pun segera loncat, ceplung. Tumpang tidak bisa naik. Dia terbawa masakan yang mendidih. Tumpang pun loncat-loncat. Kasihan, Tumpang akhirnya tewas bersama sayur yang dia masak. Sahabatnya pun yang ada di kebun pulang karena dia sudah lapar. Si ikan teli pulang ke rumah, sampai ke rumah mengetok pintu seperti biasa ya teman-teman ya. Tok 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 tok. Tok tok tok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sahabatku, tidak ada yang menjawab. Biasanya sahabatnya selalu menjawab, Waalaikumsalam. Tidak ada suara yang menjawab. Mengetok pintu. Ternyata si Keli membuka pintu, membuka. Tidak ada hidangan, belum ada masakan seperti biasa yang terhidang di meja makan. Ikan Keli sudah khawatir, was-was. Wah, di mana sahabatku? Aku sepertinya merasa khawatir dengan sahabatku. Takut dia terjadi apa-apa, teman-teman. Ikan Keli mencari ke sudut rumah, ke belakang, mencari tidak ada Tumpang. Adik-adik, di mana Tumpang? Ada yang melihat? Tentu saja adik-adik tahu. Kasihan ikan Keli. Ternyata ikan Keli membuka masakannya yang tersedia masih terhidang di atas kompor. Membuka, alangkah terkejutnya dia melihat sahabatnya sudah tidak berdaya lagi. Maksud hati sahabat ingin memberikan yang terbaik ke sahabatnya, ternyata
merugikan dirinya sendiri. Ikan Keli pun tertunduk sedih karena sahabat terbaiknya telah meninggalkan dia. Nah, adik-adik, bagaimana ceritanya? Nah, itulah cerita kedua sahabat Tumpang dan Keli, cerita rakyat Kutai Kartanegara. Kak Madi akan kembali lagi dengan cerita storytelling, dongeng ceria Nusantara. Nantikan terus setiap harinya. Kak Madi akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Nah, jangan lupa memakai masker kalau kita keluar rumah. Dadah.